Assalamualaikum warahmatullahi Bu Sri. Apakah Bu Sri mempunyai waktu luang hari ini? Waalaikumsalam Bu Rahma. Ada apa ya Bu? Saya lihat sepertinya Ibu Rahma agak murung, kurang semangat Bu seperti biasanya. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Bu Sri sebelumnya. Saya jadinya mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa Bu, santai saja. Kebetulan saya juga sedang ada waktu kosong Bu. Ada apa ya Bu? Begini Bu, saya mau bercerita tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya nantinya setelah bercerita? Dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu Rahma? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Kalau boleh tahu masalah apa ya Bu? Mungkin Ibu bisa coba ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa membantu Ibu Rahma. Saya merasa akhir-akhir ini saya tidak nyaman dengan salah satu rekan guru di sekolah saya, Bu. Jadi Ibu Rahma merasa tidak nyaman dengan salah satu rekan Ibu ya di sekolah. Apa yang membuat, kalau boleh saya tahu, apa yang membuat Ibu Rahma merasa tidak nyaman? Iya Bu, akhir-akhir ini saya tidak fokus dalam proses mengajar di dalam kelas karena siswa yang saya ajar selalu mengalihkan perhatiannya di luar kelas. Saya saat proses belajar berlangsung sehingga saya merasa terganggu, Bu. Oh, jadi seperti itu, Bu. Jadi Ibu merasa tidak nyaman karena tidak fokus dalam mengajar disebabkan itu tadi ya, Bu, siswa yang Ibu ajar di dalam kelas itu mengalihkan perhatiannya. Kira-kira apa yang membuat siswa teralihkan perhatiannya, Bu? Siswa Ibu teralihkan perhatiannya? Karena keadaan di luar kelas, Bu, ada beberapa murid dari kelas lain yang lalu lalang, berlari, bermain di depan kelas di saat jam pembelajaran berlangsung, Bu. Jadi Ibu merasa tidak nyaman saat mengajar karena ada murid dari kelas lain yang lalu lalang bahkan bermain ya Bu di depan kelas Ibu pada saat Ibu mengajar. Mengapa bisa demikian Bu? Karena wali kelasnya Bu akhir-akhir ini sering terlambat datang ke sekolah. Oh, jadi wali kelas siswa yang berkeliaran di luar kelas itu datang terlambat, Bu ya? Bagaimana tanggapan Ibu terhadap rekan guru yang sering datang terlambat? Sejujurnya, Bu, saya ingin menyampaikan kepada beliau kalau selama ini anak walinya selalu keluar masuk di kelasnya, murid-murid berkeliaran, anak-anak lari ke sana kemari di depan kelas ke kelas yang lain. Selama beliau belum datang ke sekolah, Bu, karena di sekolah kami ini, Bu, semua guru juga ada tanggung jawabnya, Bu.
Oh, jadi masalahnya seperti itu, Bu. Kalau begitu, apakah ada hambatan Ibu ya untuk menyampaikan hal ini secara langsung dengan rekan guru tersebut? Hambatan saya, Bu, saya khawatir rekan guru saya itu merasa tersinggung nantinya jika nantinya bagaimana cara saya menyampaikan kepada rekan guru tersebut supaya bisa datang tepat waktu sehingga tidak ada miskomunikasi atau miskonsepsi nantinya, Bu, kalau sudah saya sampaikan nanti. Baik, Bu. Kalau seperti itu, bagaimana cara Ibu mengatasi masalah ini untuk menghindari miskonsepsi yang Ibu katakan tadi? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu Sri, saya akan menemui beliau, mengajak keluar, berbincang-bincang, berbicara dari hati ke hati. Kenapa beliau akhir-akhir ini terlambat? Tidak tahu juga, Bu, kenapa beliau seperti itu, tidak seperti biasanya. Sekarang akhir-akhir ini beliau sering terlambat datang sehingga anak-anak walinya itu terbengkalai, Bu, berkeliaran pada saat jam pelajaran karena tidak ada guru yang masuk di dalam kelasnya. Seandainya ada penyampaian dari kepala sekolah, Bu, tidak mungkin Bapak Kepala Sekolah mencari dan mempertanyakan beliau, Bu. Oh, seperti itu ya, Bu. Kalau menurut saya itu sudah bagus, Bu. Bagaimana nanti Ibu bisa berbicara ya dari hati ke hati kepada teman Ibu supaya teman Ibu itu tidak merasa tersinggung seperti itu. Mungkin ada alternatif atau gambaran rencana yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini. Sebelumnya, Bu, saya berpikir ada baiknya mungkin ya, Bu, saya melakukan praktik baik budaya positif melalui komunitas belajar di sekolah, Bu. Ya, saya setuju sekali, Bu, dengan pendapat Ibu tadi itu, dengan ide Ibu tadi itu, dengan Ibu melakukan praktik baik, budaya positif melalui komunitas belajar di sekolah. Lalu bagaimana tindakan Ibu selanjutnya setelah membicarakan semua ini? Saya akan membuka ruang komunikasi dan berkolaborasi bersama semua rekan guru, memaparkan dan melakukan praktik baik tentang budaya positif di komunitas belajar nantinya. Tapi sebelumnya, Bu, saya harus izin dulu dengan kepala sekolah tentunya ya, Bu. Baik, Bu. Jadi Ibu berencana melakukan praktik baik terkait budaya positif melalui komunitas belajar yang ada di sekolah Ibu. Nah, kan Ibu sudah berencana nih, kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan rencana aksi tersebut? Saya berencana, Bu, melaksanakan praktik baik ini secepatnya, Bu. Tentunya saya juga harus berkomunikasi terlebih dahulu dengan Bapak Kepala Sekolah. Nah, jadi langkah yang Ibu ambil tadi ini sudah tepat sekali. Saya setuju dengan Ibu. Komitmen apa yang Ibu akan lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Saya akan konsisten, Bu, secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan melakukan kegiatan berbagai praktik baik tentang budaya positif, Bu. Meningkatkan kedisiplinan
dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku di sekolah, Bu. Oh, baik, Bu. Kalau seperti itu, lalu dukungan seperti apa yang dibutuhkan Ibu Rahma untuk melakukan komitmen tersebut? Tentunya, Bu, dukungan dari kepala sekolah, guru, dan siswa untuk mendorong budaya positif di sekolah. Baik, Bu. Jadi kita sudah ngobrol nih, Bu ya. Ibu juga sudah menyampaikan gambaran rencana atau hal-hal apa saja yang Ibu akan lakukan untuk mengatasi masalah yang Ibu sampaikan tadi. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang? Syukurlah, Bu Sri, saya sekarang merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah menyelesaikan masalah ini, agak khawatir takutnya salah langkah mengambil keputusan sendiri, Bu. Syukurlah, Bu, kalau Ibu sudah merasa lega. Semoga masalah ini dapat terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa ketidaknyamanan, dan semoga Ibu bisa fokus dalam proses pembelajaran. Amin, Bu. Terima kasih ya, Bu, untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya, sehingga saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Sama-sama, Bu Rahma. Iya, Bu. Silahkan. Kebetulan sudah waktu masuk mengajar ya, Bu. Saya ada jam mengajar di kelas awal. Saya pamit ke ruangan saya, Bu. Ya, Bu, silahkan. Saya juga mau kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan, Bu. Saya juga mau ke kelas, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.